Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah Filsafat Politik Islam pasca sarjana STFI Sadra. Ini adalah perkuliahan kita yang pertama, dan pada kesempatan di sesi pertama perkuliahan Filsafat Politik Islam kita akan membedah apa yang dimaksud dengan filsafat politik Islam. Dan ini adalah pengantar untuk mata kuliah ini. Kita akan memulai dengan melihat filsafat sebagai sebuah ilmu di mana filsafat itu dimaknai dari dua sisi, yang kemudian mengelahirkan dua istilah gitu. Ada yang disebut dengan filsafat murni, ada yang disebut dengan filsafat terapan. Nah, studi filsafat itu terbagi menjadi dua, ada filsafat murni dan filsafat terapan. Filsafat murni memandang filsafat sebagai teori, sebagai sebuah ilmu yang misalnya yang dibahas apa? Yang dibahas adalah wujud atau al-maujud bima huwal maujud. Kalau di dalam filsafat Islam itu adalah filsafat murni. Sedangkan filsafat terapan itu memandang filsafat sebagai metode berpikir yang mendalam, yaitu berpikir bijak, berpikir wise, berpikir dengan penuh hikmah. Gitu. Artinya cara berpikir yang bijak, cara berpikir yang mendalam, cara berpikir yang radiks, ya, itu disebut sebagai filsafat. Dan itu yang dimaksud dengan filsafat sebagai metode berpikir. Kan ada yang berpikir biasa-biasa saja, ada yang berpikir agak mendalam, dan sementara kalau berpikirnya itu sampai betul-betul mendalam, itu disebut dengan berpikir secara filosofis. Nah, ketika filsafat ditambah dengan kata politik dan juga ditambah dengan sifat Islam, maka kita melihat bahwa filsafat politik itu berada dalam kelompok filsafat terapan tersebut. Contoh lain dari filsafat terapan adalah filsafat hukum, filsafat akhlak, filsafat seni, filsafat HAM, misalnya filsafat perempuan, filsafat alam semesta, dan lain sebagainya. Ya, pada contoh-contoh seperti ini, misalnya filsafat hukum artinya adalah bagaimana hukum dipandang dari sisi filsafat, dalam pengertian bagaimana pemikiran filosofis diterapkan dalam masalah-masalah hukum. Filsafat akhlak artinya adalah pemikiran filosofis diterapkan dalam masalah-masalah akhlak, dalam masalah etika, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu hal yang sangat penting sekali yang terkait dengan permasalahan dalam permasalahan hikmah atau kebijakan atau sophos gitu ya. Kan filsafat itu secara etimologis itu berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos artinya mencintai, dan sophos artinya adalah hikmah atau kebijakan. Bijak itu sendiri apa artinya? Hikmah itu sendiri apa artinya? Bijak itu diartikan sebagai sifat untuk mengerjakan segala hal dengan cara yang sempurna tanpa cacat. Jadi seorang yang bijak adalah seorang yang ketika mengerjakan sesuatu, maka dia akan berusaha mengerjakannya tanpa cacat sesempurna mungkin. Maka dia disebut sebagai orang yang bijak. Nah, kebijakan seseorang itu akan semakin terlihat manakala hasil pekerjaannya berupa sesuatu yang rumit. Jadi ketika dia melakukan hal yang rumit pun, bagaimana seorang yang bijak? Dia pasti akan melakukannya dengan cara yang sempurna mungkin yang bisa dia lakukan. Sesedikit mungkin ada kecacatan di dalamnya. Nah, Allah disebut maha bijak itu dari sisi bahwa ketika yang dilakukannya itu sangat rumit, luar biasa, akan tetapi segala macam kerumitan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bijak. Nah, ketika sesuatu itu rumit,
meskipun kalau di dasar lahiriah pekerjaan tersebut dan secara lahiriah pekerjaan tersebut terlihatnya seperti random. Padahal semua hal yang menjadi unsur terjadinya hal tersebut, peristiwa tersebut itu semuanya berada dalam konteks rencana yang teratur, rencana yang terarah, terukur dan punya tujuan yang pasti. Maka ketika ada orang yang mampu melakukan hal-hal yang rumit, bahkan kelihatannya seperti random, seperti acak, seperti nggak jelas, tapi sebenarnya di balik semua itu dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan pada sebuah rencana yang teratur, terarah, terukur, punya tujuan yang pasti. Itu pula yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini. Kelihatannya ada banyak hal dalam hidup ini yang sepertinya tidak berfungsi atau tidak terkait satu sama lain. Bahkan dalam hidup kita sendiri, takdir yang terkait dengan kita sepertinya ada hal-hal yang tersia-siakan gitu. Ketika kita bertemu dengan seseorang, apakah orang tersebut ada hubungannya dengan saya atau tidak gitu kan ya. Itu banyak hal yang kemudian hal yang di masa lalu pada diri kita sendiri, kita seringkali memaknai apa yang terjadi pada diri kita di masa lalu itu ada bagian-bagian penting, bagian-bagian dalam hidup kita yang kita melihatnya sebagai hal yang sepertinya tidak ada pengaruhnya apapun terhadap kehidupan kita. Tapi setelah kita melewati waktu-waktu tertentu, maka kita menyadari bahwa ternyata apa yang terjadi di masa lalu itu, apapun juga bertemu dengan seseorang, kemudian bagaimana peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita lahir dalam keluarga seperti apa, ayah kita seperti apa, ibu kita seperti apa, itu semuanya ternyata bagi orang yang bijak, bagi orang yang memiliki ilmu tentang kebijakan Tuhan, ilmu tentang hikmah Tuhan, maka orang tersebut akan melihat ternyata semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Nah, bijak itu artinya berpikir sofis. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang yang diberi hikmah itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmah liman yasha. Di dalam ayat tersebut dikatakan Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki, dan orang yang mendapatkan hikmah itu disebutnya sebagai ulul albab, orang yang memiliki akal sehat. Dan di ayat yang lainnya di surat Al-Imran 191 Allah mengatakan bahwa ulul albab adalah orang yang sering bertafakur, dan dari hasil tafakur itu dia membuat kesimpulan bahwa tak ada celah dalam semua penciptaan Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, wahai Tuhan kami, apapun yang Engkau ciptakan, tak ada satupun yang Engkau ciptakan itu batil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cacat ya. Nah, berpikir filosofis melihat pemikiran politik. Filsafat sebagai metode, ya tadi kan kita katakan bahwa yang filsafat itu terbagi menjadi dua ya, ada yang filsafat sebagai teori atau ilmu, ada filsafat sebagai metode. Filsafat sebagai metode artinya adalah berpikir filosofis terhadap bidang kehidupan apapun. Dan manakala yang menjadi objek pemikiran filosofis itu adalah pemikiran politik, maka itulah yang disebut sebagai filsafat politik. Maka filsafat politik bisa didefinisikan sebagai penggunaan metode berpikir filosofis saat membedah masalah-masalah politik. Tapi ini kita baru sampai pada filsafat politik. Nah, ketika dihubungkan dengan Islamnya seperti apa? Di sini kan ada tiga kata yang membentuk frasa filsafat politik Islam. Ya, filsafat politik Islam terdiri dari tiga kata, yaitu filsafat, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah Islam. Nah, apa yang disebut dengan filsafat politik Islam? Apakah ini ada dua nih kemungkinannya? Itu artinya filsafat politik Islam atau filsafat politik Islam. Artinya filsafat politik yang Islami ataukah gitu filsafat yang terkait dengan politik Islam? Jawabannya adalah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan filsafat politik Islam adalah filsafat yang terkait dengan politik Islam,
bukan filsafat politik yang terkait dengan ajaran Islam. Jadi ini filsafatnya dulu, filsafatnya sebagai satu konsep tersendiri yang dihubungkan dengan frasa bernama politik Islam. Nah, ini ada satu hal yang lain yang juga sangat penting, bahwa ada hal yang lain yang sangat penting adalah bahwa politik Islam itu bukan bahwa ketika kita berbicara mengenai politik filsafat politik Islam, maka di sana artinya adalah bahwa yang dibahas adalah filsafat terkait dengan politik Islam, bukan filsafat yang terkait dengan politik dari ideologi yang lainnya. Frasa filsafat politik Islam juga membatasi fokus pembahasan kepada pemikiran politik Islam saja, Islamic political thought, bukan pemikiran politik yang berangkat dari ideologi-ideologi yang lainnya seperti pemikiran politik Barat, Yunani, dan yang lain. Jadi fokus kita nanti terkait dengan hanya politik Islam, bukan politik Barat, bukan filsafat politik Barat, filsafat politik Yunani, ataupun yang lain-lainnya. Dan yang terakhir, dan di sini saya akan agak sedikit berpanjang lebar, ini kita melihat bahwa yang namanya Islam politik dan politik Islam ini menjadi dua konsep yang seringkali dipertukarkan, atau ada orang yang menganggap bahwa keduanya adalah hal yang sama. Padahal Islam politik dengan politik Islam itu adalah dua hal yang berbeda, itu kan ya. Kalau kita melihat misalnya ketika politik nasional semakin menghangat, misalnya kontestasi yang paling terakhir itu kan Pilpres, atau di depan di beberapa daerah kita akan menghadapi ada apa yang disebut dengan pilkada. Ini kita melihat berbagai manuver itu dilakukan oleh banyak pihak. Ada juga pertemuan di antara tokoh agama yang menghasilkan rekomendasi tentang capres dan cawapres tertentu misalnya. Nah, hal ini kan memunculkan kembali perdebatan terkait dengan relasi antara agama dan politik. Pertanyaan utamanya adalah apakah agama boleh dilibatkan dalam politik? Ini kan mengemukakan masalah gitu. Bagi sebagian pihak, agama dan politik adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama dalam hal ini adalah agama Islam, itu bukan hanya bisa dilibatkan, melainkan memang harus dilibatkan dalam urusan politik. Kenapa dikatakan demikian? Karena agama dan politik itu sama-sama memiliki tujuan untuk membangun dan menata urusan masyarakat. Kedua hal ini, politik dengan ajaran Islam itu memiliki tujuan dan fungsi yang beririsan. Tentu saja kita berada pada tataran yang ideal dari sisi politiknya, ya politik ingin membangun dan menata urusan masyarakat. Islam seperti apa? Sama juga memiliki idealitas seperti itu. Akan tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Ini mereka berkali-kali menunjukkan fakta bahwa ketika agama dan politik dicampur adukan, muncul apa yang disebut dengan perang ayat, perang hadis, perang dalil, dan kemudian terjadilah disintegrasi umat dan beragam konflik horizontal lainnya. Nah, masalah ini kan sebenarnya itu bisa diurai dengan membedakan dua istilah ini antara Islam politis dan politik Islami. Kedua frasa ini sama-sama menunjukkan percampuran di antara Islam dan politik. Akan tetapi perbedaan posisi di antara kedua kata ini, yang satu ada di awal, yang satu yang di akhir, yang satu yang disifati, yang satunya adalah sifat. Perbedaan posisi di antara kedua frasa ini menciptakan dua makna yang berbeda satu sama lain. Frasa Islam politik misalnya menunjukkan bahwa politiklah yang menjadi sifat bagi Islam. Nah, ini yang sangat penting sih. Islam politik artinya adalah politik menjadi sifat bagi Islam. Artinya dalam konteks Islam politis, politiklah yang menjadi parameter keislaman Anda. Jika Anda tidak berpolitik, keislaman Anda layak untuk dipertanyakan. Kepentingan utamanya dalam konteks Islam politis adalah politik. Dan salah satu sisi dari Islam, salah satu bagian dari Islam itu dipakai untuk kepentingan tersebut. Frasa Islam politis ini menjadi sangat bermasalah ketika politiknya itu sendiri dimaknai sebagai hal-hal yang terkait dengan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dengan pemaknaan seperti itu, Islam politis bermakna penggunaan Islam sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Inilah yang kemudian memunculkan istilah politisasi Islam. Ini yang terjadi ketika para kontestan pemilu menyematkan gelar haji dalam profilnya. Ada juga yang mengenakan serban dan jilbab syar'i atau menampilkan dirinya sebagai sosok yang religius demi meraup suara pemilih, demi meraih kursi yang empuk di lembaga eksekutif ataupun legislatif. Nah, sementara itu kalau frasa politik Islami itu bermakna bahwa Islamlah yang menjadi sifat dan parameter bagi dunia politik. Dalam konteks politik yang Islami, Islamlah yang menjadi parameter keberpolitikan Anda. Jika Anda tidak menerapkan norma-norma agama Islam, aktivitas politik Anda menjadi tercela dan rendah. Jika Anda melakukan negative campaign, apalagi black campaign, hingga melakukan fitnah menggunakan cara-cara kotor, menyuap, dan lain sebagainya, Anda jatuh ke dalam perilaku politik yang tidak Islami. Islam berfungsi sebagai pengawal kehidupan politik para politisi. Nah, tentu saja frasa kedua ini sangat positif ya, politik yang Islami itu. Islam, agama yang dipenuhi dengan seruan-seruan yang mulia, menyerukan keadilan, menyerukan kejujuran, menyerukan kehati-hatian, ya, tidak sembarang saja menerima uang, mengajarkan tentang kerendah hatian gitu, bukan saling bersombong-sombong dan menjatuhkan lawan. Islam dan beragam seruan baik lainnya. Jika norma-norma seperti ini yang dijadikan sebagai parameter dalam kehidupan politik, maka bisa dipastikan tak ada satupun yang menolak ketika Islam dan politik itu dicampurkan, ketika yang dipakai adalah politik yang Islami. Maka sebaliknya yang kita lihat, seandainya yang pertama, kita melihat fenomena yang cukup memprihatinkan gitu kan ya. Ada partai yang mengusung nama Islam tapi sangat disorot karena perilaku yang melanggar ajaran agama Islam itu sendiri, mengumbar celaan hingga fitnah gitu kan ya. Gagal membedakan antara apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan apa yang merupakan perilaku buruk seperti mengumpat, merendahkan gitu, sehingga memfitnah. Nah, itu tentu saja hal tersebut sangat disayangkan. Nah, inilah yang kita pakai dalam yang akan dipakai, itu hal yang positif dari frasa dari pilihan di antara dua frasa ini, Islam politik atau politik Islam. Yang kita pilih adalah politik Islam atau politik yang Islami. Nah, sebagai hal yang terakhir, kita melihat bagaimana bagan dari dari masalah dari peta perkuliahan kita. Ini adalah ringkasannya. Filsafat itu terbagi menjadi dua, ada yang murni, ada yang terapan. Sementara yang terapan itu ada terapannya terkait dengan masalah-masalah politik, ada filsafat terapan terkait dengan bidang-bidang yang lainnya, hukum, etika, dan lain-lain. Nah, filsafat politik itu terbagi menjadi beberapa buah juga sebenarnya, tapi kita di sini membedakannya menjadi dua saja. Yang satu adalah politik Islam, dan yang satunya lagi adalah politik lainnya, politik filsafat politik Barat, filsafat politik Yunani, dan lain sebagainya. Politik Islam pun terbagi menjadi dua. Ini adalah politik yang Islami dan yang lainnya adalah Islam politis, dan yang dipakai adalah politik yang Islami. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.